17 rumus dasar untuk tes admin. Untuk kalian yang akan mengikuti tes admin, kita harus belajar terlebih dahulu untuk rumus dasarnya, agar nanti ketika kita pada saat tes admin itu tidak mengalami kendala. Di sini saya menyiapkan beberapa tabel yang akan kita jadikan sebagai contoh untuk mempelajari ke-17 rumus dasar untuk tes admin bagi pemula. Oke, di sini ada jumlah, rata-rata, keterangan, kemudian ada beberapa sel yang harus kita isi, guys. Ada juga keterangan yang nantinya akan membantu kita dalam mengisi tabel-tabel ini. Yang pertama, untuk menghitung jumlah. Nah, di sini kan ada kolom jumlah. Untuk menghitung jumlah, kita gunakan rumus yang namanya sum. Udah saya tuliskan untuk rumus-rumusnya agar nanti kalian mudah mengingatnya. Langsung aja masukkan rumusnya sama dengan kemudian sum. Jadi kalau kalian menggunakan Excel harus diawali dengan sama dengan dulu ya kalau ingin memasukkan rumus. Setelah memasukkan rumusnya, buka kurung, kita blok aja nih nilai yang ingin kita jumlahkan. Kemudian tutup kurung dan tekan enter. Hasilnya 254. Untuk ke bawah tinggal kalian double klik ataupun tarik seperti ini. Jadi klik nih yang ada di pojokan, kemudian tarik ke bawah. Udah selesai. Ingat ya, untuk menjumlahkan nilai, untuk menjumlahkan data, kita gunakan rumus sum. Lanjut ke rumus yang kedua, yaitu rata-rata, kita menggunakan rumus average. Caranya gimana? Sama dengan, kemudian masukkan rumusnya average ataupun average. Lalu buka kurung, kita blok nilai yang ingin kita cari rata-ratanya. Setelah itu, tutup kurung dan tekan enter. Hasilnya 84,7. Nah, untuk ke bawah kalian bisa klik 2 kali di bagian pojok kanan bawah sini. Mudah ya. Nah, nanti ketika kalian ada desimalnya di belakang, bisa kalian hilangkan ataupun kalian tambahkan sendiri ya dengan cara klik yang ada di bagian number sini. Tuh, ini untuk mengurangi, ini untuk menambahkan. Oke, lanjut ke bagian keterangan. Kita ke bagian bawah dulu nih. Berapa banyak murid? Nah, kita akan menghitung berapa banyak sih murid yang ada di tabel sini ataupun yang nilainya sedang kita cari ya ataupun kita analisis. Nah, caranya kita menggunakan rumus yang namanya count ataupun konta. Caranya gimana? Sama dengan kemudian masukkan rumusnya count. Buka kurung, kemudian kita blok nih data yang kita miliki. Tutup kurung dan tekan enter. Hasilnya ada 8. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi rumus count ini ataupun count E kita gunakan untuk menghitung banyaknya data. Oke, jadi ada berapa banyak data? Nah, maka kita menggunakan rumus count ini. Nah, kalau rumus count itu hanya bisa digunakan untuk data yang bentuknya angka. Kalau data bentuknya teks seperti ini, bagian nama, itu nggak akan bisa, guys. Tutup kurung, kita enter, tuh hasilnya 0. Kalau datanya bentuknya teks, maka kita ganti rumusnya ataupun kalian tambahkan aja A. Jadinya count E rumusnya ataupun konta. Kita enter, akan muncul juga nih 8. Oke, jadi gunakan rumus count ketika datanya dalam bentuk angka. Kalau count E itu maupun angka ataupun teks itu sama-sama bisa digunakan. Yaitu untuk menghitung berapa banyak data ataupun berapa banyak murid. Lanjut, untuk menghitung nilai tertinggi kita menggunakan rumus yang namanya max. Nah, caranya gimana? Sama dengan kemudian max, buka kurung, kita blok data yang ingin kita cari nilai tertingginya. Kemudian tutup kurung dan tekan enter. Hasilnya 270. Kalian bisa cek sendiri ya apakah ada data yang lebih besar daripada 270 ataupun enggak. Lanjut, nilai terendah. Kalau nilai tertinggi itu max, kalau nilai terendah kita menggunakan rumus yang namanya min. Sama dengan masukkan rumusnya min, buka kurung, kemudian kalian blok data yang ingin kalian cari nilai terendahnya, buka kurung dan tekan enter. Hasilnya 187. Bisa kalian cek sendiri. Oke, kita lanjut nih. Berapa banyak murid yang lulus? Nah, kalau tadi kita kan disuruh untuk mencari berapa banyak murid aja. Kalau kali ini kita disuruh mencari berapa banyak murid yang lulus.
Nah, untuk keterangan lulusnya, jika nilainya 230 sampai 300 dinyatakan lulus, jika di bawah 230 tidak lulus. Nah, kita harus mengisi keterangan ini terlebih dahulu. Untuk mengisi sebuah keterangan ataupun pernyataan, kita menggunakan rumus yang namanya if. Nah, jadi nanti cara gunanya gini, jika nilainya 230 sampai 300 itu lulus, nah jika di bawah 230 tidak lulus. If itu kan artinya jika ya guys. Pemakaiannya gimana? Gini, sama dengan if, kemudian kita klik nih sel jumlahnya. Oke, jadi if, buka kurung, klik sel jumlahnya ataupun logical testnya. Jika F2 ataupun nilai yang ada di sini lebih besar atau sama dengan 230, nah kemudian koma ataupun titik koma, hasilnya apa? Lulus. Nah, cara nulis lulus gimana? Apit dengan tanda kutip. Kenapa kok gitu Bang? Iya, setiap kita ingin memasukkan sebuah teks ataupun tulisan ke dalam rumus, itu harus diapit dengan dua tanda petik seperti ini di tengah-tengah. Lulus. Kemudian, koma ataupun titik koma, value il false. Nah, kalau ini tidak memenuhi, nah maka tidak lulus. Oke, tidak lulus. Nah, saya ajari cara baca rumusnya. Kalau rumus di Microsoft Excel, ini ya, terutama di bagian if, cara bacanya gini guys. If ataupun jika F2 sel yang kita blok ini nilainya lebih dari ataupun sama dengan 230, itu dinyatakan lulus. Nah, jika tidak memenuhi yang ini, maka tidak lulus. Oke, jadi nggak perlu nih ditulis lagi jika F2 kurang dari 230 dinyatakan tidak lulus. Enggak, karena ini pernyataan. Kalau pernyataannya nggak benar, ya maka jawabannya apa gitu guys. Selanjutnya tutup kurung dan kita tekan enter. Tuh, ini lulus ya. Kenapa? Karena jumlahnya 254. Untuk ke bawah tinggal kita tarik saja. Lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus, lulus. Ternyata banyak juga ya yang tidak lulus karena banyak yang nilainya di bawah dari 230. Oke, lanjut. Kita ke pernyataan. Berapa banyak murid yang lulus? Nah, udah ditentukan nih lulus apa enggaknya. Tinggal kita hitung. Nah, cara menghitungnya gimana? Ingat, menghitung berapa banyak data, tadi menggunakan apa? Nah, nih, berapa banyak murid. Kalau kali ini berapa banyak murid yang lulus? Berarti rumusnya count. Ini kan tadi menggunakan count nih. Lebih tepatnya count E ya. Nah, maka kita di sini menggunakan sama dengan count. Karena ada keterangan lulusnya ataupun hanya ingin menghitung yang lulusnya, maka tambahkan if, jika. Oke, jadi hitunglah jika, nah kurang lebih gitu. Nah, hitunglah, kemudian kita masukkan range. Mana nih data yang ingin kita hitung? Ini. Nah, kemudian koma ataupun titik koma. Masukkan kriterianya yang seperti apa yang ingin kita hitung. Nah, jangan lupa apit dengan tanda petik, masukkan lulus, tutup kurung. Jadi bacanya, count if, hitunglah jika yang ada di sel H2 sampai H9 ini, itu tulisannya lulus ataupun kriterianya lulus. Kita enter, isinya 4. Coba kita hitung yang lulus 1, 2, 3, 4. Ternyata benar ya, yang lulus 4. Oke, lanjut. Jumlah nilai anak yang lulus. Nah, ini kan jumlah nilainya, tapi kita hanya akan menghitung yang lulusnya aja. Ingat, penjumlahan tadi apa? Yang pertama rumusnya. Nih, untuk menjumlahkan data, rumusnya sum. Nah, maka kita masukkan di sini sama dengan sum. Karena di sini ada kriterianya, dalam hal ini adalah lulus, jumlah nilai anak yang lulus. Nah, kriterianya kan lulus, maka tambahkan if. Oke, kemudian buka kurung, range-nya mana yang ingin kita hitung, kriterianya ya. Nah, ini range kriteria. Kita blok, kemudian koma ataupun titik koma, kemudian kita masukkan dari data ini yang akan kita hitung, yang kriterianya seperti apa. Nah, kita masukkan yang lulus. Kemudian, tambahkan koma ataupun titik koma lagi, sum range, nilai mana yang akan kita hitung. Nah, ini dari kejumlah ini. Oke, setelah itu tinggal tutup kurung dan tekan enter. Hasilnya ada 1010 guys. Jadi, jumlahkanlah gitu sel yang ada di
kriteria pertama ataupun yang ada di H2 sampai H9 yang tulisannya lulus, kemudian nilainya ada di F2 sampai F9. Nah, kurang lebih gitu. Kemudian tekan enter. Hasilnya 1010. Oke, kita lanjutkan. Rata-rata nilai anak yang lulus. Nah, ini hampir sama seperti barusan. Nah, kalau tadi ini kan rata-rata semuanya ya, kita akan coba hitung yang lulus lagi. Ingat, rumus rata-rata apa? Tadi kan udah nih di sini. Rumus rata-ratanya apa? Rumus rata-rata average ataupun average. Nah, karena ada kriterianya yaitu yang lulus aja, maka tambahkan if. Nah, gini. Kemudian buka kurung, masukkan range-nya. Nah, dalam hal ini lulus ya. Kemudian masukkan kriteria apa yang ingin kita hitung, yaitu lulus. Tambahkan koma ataupun titik koma lagi, average range ataupun range rata-ratanya mana? Nah, ini. Oke, kemudian tutup kurung, enter deh. Hasilnya 84,2. Oke, jadi ini adalah rumus dasar yang pertama ketika kita akan melakukan tes admin. Harus kalian kuasai. Yang pertama, untuk menjumlahkan sebuah data, kita gunakan rumus sum. Yang kedua, untuk menghitung rata-rata, kita menggunakan rumus average. Yang ketiga, untuk menghitung banyaknya data, dalam hal ini banyaknya murid ya guys, menggunakan rumus con ataupun con E. Con saja hanya untuk data angka, kalau con E bisa angka, bisa teks. Untuk menghitung nilai tertinggi, kita gunakan rumus max. Untuk menghitung nilai terendah, kita menggunakan nilai ataupun rumus min. Untuk mencari keterangan, nah kita menggunakan rumus if. Nah, untuk menghitung berapa banyak murid, nah kita harus tahu rumus dasarnya apa, berapa banyak, itu con. Karena ada kriterianya, ditambahkan if. Untuk menghitung jumlah nilai anak yang lulus, itu sum if. Karena jumlah itu sum, ada kriterianya, tambahkan if, ataupun keterangan tertentu ya. Nah, untuk menghitung rata-rata nilai anak yang lulus, kita menggunakan average if. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu adalah 9 rumus dasar ketika kita ingin lolos tes admin. Nah, lanjut kita ke rumus selanjutnya guys. Di sini kita akan coba rumus tag join, lower, upper, dan proper. Nah, untuk apa aja sih? Nah, kita akan coba menggabungkan beberapa teks ataupun beberapa sel menjadi satu. Ini ada kota, ada negara, ada benua. Kita akan coba gabungkan di sini. Kalau ditulis satu persatu itu kan lama ya, makanya kita menggunakan rumus. Rumusnya apa? Udah saya tulis di samping, tag join. Nah, cara kerjanya, masukkan rumusnya sama dengan text join, buka kurung, kita masukkan delimiter. Delimiter apa sih? Delimiter itu tanda pemisah. Contoh, kita masukkan tanda koma. Jangan lupa tanda komanya harus diapit dengan tanda kutip, karena koma itu termasuk dengan teks. Setelah itu, tambahkan koma ataupun titik koma, true ataupun false. Nah, ketika ada sel yang kosong, nanti akan kita abaikan enggak? Nah, kita isi true aja ya guys. True untuk mengabaikannya. Kemudian koma ataupun titik koma. Nah, kita blok aja teks yang ingin kita gabungkan. Lalu tutup kurung dan tekan enter. Jakarta, Indonesia, Asia. Tinggal kita tarik ke bawah ataupun klik 2 kali, otomatis akan terisi tuh. Bangkok, Thailand, Asia, Manila, Filipina, Asia, Hanoi, Vietnam, Asia ini ya guys. Asia. Hanoi ini kita ganti menjadi Asia. Nah, selanjutnya kalau kita ingin tanda hubungnya ataupun pemisahnya itu menggunakan spasi, kalian ganti aja yang di sini. Tuh, ini ganti spasi, enter, tinggal kita tarik lagi deh ke bawah. Nah, maka pemisahnya udah menggunakan spasi. Oke, itu adalah fungsi rumus dari text join untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Oke, kita lanjutkan ke rumus selanjutnya. Kita akan coba mengubah nih yang tulisan Jakarta, Indonesia, Asia ini yang tadinya acak-acakan menjadi kecil semua, besar semua, dan depan katanya itu besar. Kita menggunakan rumus lower agar teksnya itu kecil semua. Caranya gimana? Sama dengan masukkan rumusnya lower, kemudian buka kurung,
lower. Nah, kita buka kurung, klik teks yang ingin kita ubah, tutup kurung, dan tekan enter. Jakarta, Indonesia, Asia. Nah, ini hurufnya udah kecil semua ya. Selanjutnya, besar semua. Kalau tadi lower, kalau sekali ini upper. Masukkan rumusnya, upper. Kemudian, oh iya, jangan lupa sama dengan guys diawali. Nah, sama dengan upper, buka kurung, klik teksnya, tutup kurung, enter. Jakarta, Indonesia, Asia. Udah besar semua. Nah, yang terakhir, proper. Fungsinya apa? Agar nanti di setiap awalan kata itu hurufnya besar. Sama dengan rumusnya proper. Buka kurung, kita klik, kemudian tutup kurung, dan enter. Jakarta, Indonesia, Asia. Nah, itu adalah rumus tag join, lower, upper, dan proper. Oke, kita lanjut ke rumus-rumus yang terakhir. Nah, ini rumus ke berapa nih? 14 ataupun 15 ya. Nah, sekarang kita akan coba rumus yang paling sering muncul. Hampir semua di tes Excel ini ada. Bahkan bisa dibilang semua tes Excel itu pasti ada rumus ini. Yaitu rumus VLOOKUP dan rumus HLOOKUP. Rumus VLOOKUP sama rumus HLOOKUP adalah rumus yang digunakan untuk mengambil sebuah data dari tabel tertentu. Contoh, kita akan mengisi nama, alamat, ongkir, tapi sesuai dengan tabel bantu. Nah, ini kita menggunakan rumus VLOOKUP sama HLOOKUP. Kapan sih kita menggunakan VLOOKUP? Kapan sih kita menggunakan HLOOKUP? Kalau VLOOKUP kita gunakan ketika tabel referensi ataupun tabel yang ingin kita ambil datanya bentuknya vertikal atau memanjangnya ke bawah. Nah, kalau kapan sih kita menggunakan HLOOKUP? Kita menggunakan HLOOKUP ketika tabel referensinya bentuknya memanjang ke samping ataupun horizontal, seperti yang ada di bawah sini. Oke, kita langsung gunakan rumus VLOOKUP yang pertama. Kenapa? Karena nama ada di bagian tabel yang bentuknya vertikal. VLOOKUP, buka kurung, masukkan lookup value. Lookup value ini artinya sel kunci ya. Nah, sel kuncinya mana? Cara mencari sel kunci gimana? Sel kunci biasanya ada di sebelah kiri. Kalau menggunakan VLOOKUP wajib di sebelah kiri sih guys. Kalau di sebelah kanan nanti error. Nah, di sini ada nomor pesanan, di bagian tabel referensi juga ada nomor pesanan. Nah, maka kita menggunakan nomor pesanan ini sebagai lookup value ataupun sel kunci. Kalian klik saja, tambahkan koma ataupun titik koma, kemudian masukkan tabel row ataupun tabel referensi. Kita blok nih semua tabelnya. Jangan lupa tekan F4. Fungsinya untuk apa? Untuk mengunci tabel tersebut agar nanti ketika selnya ataupun rumusnya di copy ke bawah itu tidak ikut ke bawah guys. Lalu masukkan koma ataupun titik koma. Selanjutnya kolom indeks nomor. Nah, dari tabel referensi ini data yang akan kita ambil ada di kolom keberapa sih? Ingat, kita sedang mengambil apa? Nama. Nama itu ada di kolom 1, 2. Ada di kolom kedua. Menghitungnya gimana? Tabel yang kita blok. Kita kan tadi blok ini semua, jadi dari sini 1, 2. Masukkan angka 2, koma ataupun titik koma, 0. 0 untuk apa? Untuk exact match ataupun false, agar nanti data yang ditampilkan 100% sama. Ketika tidak sama, pokoknya error, gitu aja. Enter, udah ketemu nih, namanya siapa? Anggun. Nah, untuk ke bawah tinggal kita tarik aja ataupun klik 2 kali. Oke, kita coba sekali lagi nih untuk rumus alamat. Masih menggunakan VLOOKUP. Alasannya kenapa? Karena di sini tabel referensinya bentuknya vertikal. Cepat aja ya, sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung. Nah, kita gunakan nomor pesanan sebagai referensi, koma ataupun titik koma. Blok tabel array-nya, jangan lupa tekan F4 untuk mengunci, koma ataupun titik koma lagi. Kolom indeks nomor, alamat ada di kolom ke 1, 2, 3, 4. Masukkan angka 4, koma ataupun titik koma lagi, 0. Tutup kurung dan enter. Cepat ya, ya lambat juga sih, karena harus sambil berbicara ya guys. Oke, alamat juga selesai kita isi. Lanjut kita ke bagian ongkir. Nah, untuk ongkir, rumus yang kita gunakan udah beda lagi. Kalau tadi kita masih menggunakan rumus VLOOKUP, kalau kali ini kita udah menggunakan rumus HLOOKUP. Alasannya kenapa? Karena tabel referensinya bentuknya itu adalah horizontal. Tuh lihat ya, kepala tabelnya ada di kiri. Nah, maka kita menggunakan sama dengan rumusnya HLOOKUP. Tapi nanti cara kerjanya sama kok.
Buka kurung, lookup value sel kuncinya. Ingat yang ada di sini. Ini apa? Kota. Nah, di sini juga ada alamat. Nah, ini isinya kota. Maka kita gunakan alamat ini sebagai sel kunci. Jadi bukan nomor pesanan lagi ya, karena di sini nggak ada nomor pesanan, guys. Nah, sesuai kota ongkirnya, kita klik nih di bagian Jakarta. Koma ataupun titik koma, tabel arrow ataupun tabel referensi. Kita blok, jangan lupa tekan F4 untuk mengunci, koma ataupun titik koma lagi. Nah, kalau tadi VLOOKUP kolom index number, kalau kali ini row index number, ongkir itu ada di baris keberapa sih? Ada di baris 1, baris 2. Masukkan angka 2, koma ataupun titik koma, 0, tutup kurung, tekan enter. Oke, udah ketahuan ya ongkirnya berapa? 10.000. Untuk ke bawah tinggal kalian klik 2 kali aja. Nah, itu untuk rumus HLOOKUP ataupun rumus VLOOKUP. Ini yang paling dasar kok, guys. Yang rumit ada nggak, Bang? Ada. Nanti ketika udah diperpadukan dengan rumus yang lain, left, mid, right, dan yang lainnya ya, guys, pokoknya. Dan yang penting paham ini dulu deh. Ini udah menjadi hal yang positif. Oke, lanjut ke yang terakhir. Ini udah berapa nih rumusnya? 9 ditambah dengan berapa? 4, 13, tambah 2, 15, 2 lagi. Ini fitur sih, bukan rumus. Kali ini kita akan mencoba fitur yang namanya sort and filter. Apa sih sort and filter? Contoh. Di sini kita memiliki data nomor pesanan dari 101 sampai 109. Kita ingin mengurutkannya dari 109 dulu, baru ke 108, 107. Intinya dibaliklah dari nilai tertinggi. Kalian klik saja di bagian editing ini, ada yang namanya sort and filter. Klik, pilih sort large to small. Artinya urutkan dari yang terbesar. Kita klik, nah maka akan berurutan nih 9, 8, 7, dan seterusnya. Contoh lagi, kita akan coba mengurutkan ongkir ini dari yang terkecil ataupun termurah. Ini kan 10, 40, 30, ke 20, ke 10 lagi. Kita ingin urutan, maka kita bisa menggunakan sort and filter, pilih sort small to large, ataupun urutkan dari yang terrendah. Tuh udah ya, dari 10, 20, 30, sampai ke 40. Nah, lanjutnya ada yang namanya filter. Cara aktifkannya gimana? Klik di bagian tabelnya. Kalian ke bagian sort and filter, kemudian pilih filter. Nanti akan muncul sebuah tanda seperti panah ke bawah ya, guys, ini. Dan ketika kita klik nanti akan muncul beberapa tools. Nah, ini short to Z, ini sama seperti tadi ya. Ada juga sort by color, dan di sini kita juga bisa menampilkan data sesuai dengan keinginan kita. Contoh nih, saya ingin menampilkan alamat yang berada di Bali sama Semarang aja. Maka Bogor sama Jakarta kita hilangkan centangnya, kemudian tekan OK. Tuh data yang muncul hanya dari Bali sama Semarang aja. Kalau ingin menampilkan semua gimana? Ya pilih select all ataupun kasih checklist di semuanya, kemudian OK. Sebenarnya kita bisa juga nih yang ada di teks ini, ada banyak sekali lah yang bisa digunakan. Belum lagi yang bentuknya angka, ini juga ada banyak yang bisa digunakan. Ya biar lebih paham lagi, saya udah pernah membahas ini semua, guys, satu persatu. Ini hanya untuk dasar aja, untuk pemula aja, yang penting bisa lulus tes admin. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan tentu saja berguna, dan untuk kalian yang ingin tes admin semoga aja lolos ya, guys. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya jika video ini benar-benar bermanfaat atau ya setidaknya membantu kalian aja, guys.